sekalian yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kita bisa berjumpa di media atau platform Zoom ini untuk beribadah bersama-sama. Kita tahu bahwa Roh Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Dan kita mengucap syukur bahwa kita diberikan kesehatan, kita diberikan kehidupan sampai hari ini. Kita harus menyadari bahwa semuanya itu karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Saya tahu, saya melihat di screen ini wajah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya baik-baik saja dan tidak kekurangan hal yang baik. Dan kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua sampai hari ini. Dan tidak terasa lagi waktunya kita sudah menyelesaikan minggu pertama di bulan November ini. Dan saya yakin suasananya mungkin sudah mulai masuk suasana persiapan Natal. Mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara sudah mulai belanja hadiah Natal atau sudah mempersiapkan dekorasi Natal di rumahnya. Dan setiap kali kita menyambut Natal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, spirit atau semangat yang ada di balik Natal ini adalah memberi, giving. Karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini itu adalah pemberian terbesar dari Allah Bapa kita di surga. Dalam Yohanes pasal 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, agar setiap orang bisa diselamatkan. Dan Bapa di surga menghendaki tidak ada satu orang pun yang binasa. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, dia mengatakan demikian. Jika di dunia ini hanya ada satu orang penduduknya di dunia ini, maka Tuhan Yesus akan tetap datang ke muka bumi ini untuk menebus yang satu orang. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, Bapa di surga tidak menghendaki satu orang pun binasa. Jadi ada dua hal yang kita pelajari dari Yohanes 3:16 tadi. Sewaktu kita masuk dalam suasana Natal, roh yang bekerja atau spirit atau semangat yang bekerja pertama kali tadi saya katakan adalah giving, memberi. Dan saya yakin dengan spirit yang berbagi, spirit atau keadaan yang murah, kondisi hati yang murah hati dan mau berbagi, mau memberi, bukan hanya kepada gereja dan pekerjaan Tuhan, tapi juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tadi Dr. Winnie sudah share anak kecil yang diberikan secangkir air. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, tapi juga anak kecil. Ini merepresentasikan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, yang ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Inilah suasana Natal yang saya rasa tepat bagi kita untuk berbagi kepada mereka. Dan juga semangat atau spirit yang bekerja yang kedua, yang pertama tadi giving, yang kedua adalah spirit untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan Injil, yang akan menjadi tema khotbah kita pada hari ini. Berbicara tentang misi, berbicara tentang pengabaran Injil, berbicara tentang memberitakan Injil. Karena tadi firman tadi yang saya kutip dari Yohanes 3:16 mengatakan bahwa Bapa di surga tidak menghendaki satu orang pun binasa. Jika hanya ada satu penduduk dunia ini, Tuhan Yesus tetap datang dan mati di kayu salib untuk menebus yang satu orang itu. Kenapa? Tadi karena saya sudah katakan bahwa Bapa tidak menghendaki satu orang pun binasa. Jadi saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kita menyambut Natal ini, dua semangat atau dua spirit ini yang bekerja dalam setiap hati kita. Spirit of giving, ya, semangat atau roh yang memberi, dan spirit of evangelism, memberitakan Injil. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berjalan bersama-sama kami, Gereja Evination di Yogyakarta, sudah sekian lama maupun mungkin yang baru juga bergabung.
Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu untuk berdiri, berdoa, dan mensupport pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Dan kita percaya bahwa melalui pelayanan gereja Evangelism di Jogja, melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya, lebih banyak lagi orang yang datang dan mengenal Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk pemberian terbesar bagi umat manusia, yaitu kedatangan-Mu pertama kali ke dunia ini, yang kami rayakan dengan peristiwa Natal. Terima kasih Tuhan, karena pemberian ini mengingatkan kami agar kami juga menjadi jemaat yang murah hati. Karena firman-Mu berkata, hendaklah engkau murah hati seperti Bapa-Mu di surga murah hati. Kalau kami menyebut anak-anak dari Bapa kami yang di surga, karakteristik seorang anak pasti akan menyerupai ayahnya, bapaknya, papanya. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya bahwa kami menyerupai karakteristik murah hati-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar kami menjadi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang generous, yang suka untuk memberi, suka untuk berbagi. Dalam semangat Natal ini Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang murah hati seperti Bapa kami di surga murah hati. Dan kami juga tahu bahwa kehidupan kami adalah untuk memberitakan Injil. Apapun yang kami kerjakan, profesi kami, kerjaan kami, bagi yang sudah bekerja, bagi yang kami yang membangun keluarga rumah tangga kami, bagi kami yang berusaha berwira swasta, bagi kami yang dengan latar belakang profesi pekerjaan, bahkan yang masih pelajar mahasiswa. Kami tahu bahwa hidup ini adalah untuk memuliakan nama-Mu. Profesi kami, apa yang kami kerjakan, siapa kami, itu hanyalah platform, itu hanyalah panggung, hanyalah alat bagi kami, agar kami bisa memberitakan Injil dan membawa banyak orang datang kepada Bapa di surga, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan hati jemaat-Mu, terima kasih Tuhan untuk hati jemaat-Mu yang berdoa dan menjangkau orang-orang yang terhilang. Biar kami senantiasa diingatkan bahwa hidup ini adalah untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini, maupun juga yang tidak hadir bersama-sama kami, juga Engkau turut bekerja dalam kehidupan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada dan beraktivitas saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa agar Engkau menerangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu mencelikkan mata rohani kami. Firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui firman-Mu, mengangkat selubung mata rohani kami, agar mata rohani kami menjadi terang, dan kami bisa melihat kebenaran firman-Mu, dan hati kami diubahkan, cara berpikir kami diubahkan, dan sikap kami diubahkan, ditransformasi, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan yang mengasihi Tuhan mengatakan, amin. Selamat datang kembali saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama kami dan juga yang baru bergabung. Secara spesifik, secara khusus di sini saya ada melihat Pak Trisna, Bu Ade. Kita mendukung doa keluarga ini karena kita tahu akhir-akhir ini Merapi aktif dan statusnya siaga, naik ke level 3 ya kalau saya tidak salah. Dan Pak Trisna ini tinggalnya tidak jauh dari Merapi ya. Berapa kilo Pak Trisna dari Merapi? 15 kilo Pak. Oh masih 15 kilo, puji Tuhan ya. Karena kawasan rawan bencananya itu 5 km ya. Jadi 15 km. Jadi kita berdoa untuk Pak Dita semuanya dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Juga saya secara spesifik saya ingin menyambut tentu saja Bapak Ibu Saudara semua juga istimewa. Tapi hari ini saya ingin menyambut di sini hadir ada Nazar dan Ica. Nazar dan Ica sengaja saya undang untuk hadir di kebaktian kali ini, karena sekalian saya ingin memberitahukan bahwa mereka akan melangsungkan pemberkatan pernikahan, resepsi pernikahan
tanggal 20 Desember tahun ini. Jadi ini luar biasa ya, pandemi tidak menghentikan orang untuk mencintai, mengasihi, dan membangun keluarga. Jadi bahkan selama pandemi ini saya posting di Instagram saya, Facebook saya. Jadi tadi saya sempat mendengar percakapan ya, saya ini Facebookers dan juga Instagramers. Jadi maksudnya saya aktif di media sosial. Kalau saya posting di Instagram, sekalian saya posting di Facebook. Lalu saya waktu ulang tahun kemarin minggu lalu, saya kilas balik selama 8 bulan pandemi, apa saja yang saya officiate, saya berkati. Itu ternyata ada satu wedding anniversary, ulang tahun pernikahan, ada satu pemberkatan nikah, dan ini Nasar dan Ica ini menyusul ya. Jadi ada 3 yang urusannya dengan wedding ya selama pandemi ini, dan ada satu baptisan. Jadi maksud saya luar biasa. Semoga ini Tuhan memberkati dan melancarkan semua urusan Nasar dan Ica dalam mempersiapkan pemberkatan pernikahannya dan juga resepsinya, dan mewakili keluarga. Tidak semuanya Bapak Ibu bisa diundang ya karena alasan protokol, jadi mohon maaf. Ini saya mewakili Nasar dan Ica. Mereka tidak semuanya bisa diundang karena juga alasan protokol yang dibatasi. Jadi saya kira ini yang saya perlu sambut secara spesifik, dan ya saya juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru hadir pertama kali bersama-sama kami. Baiklah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan saya akan mulai share screen saya. Saya akan mulai share screen saya, dan semoga Bapak Ibu bisa melihat, mengikuti dengan jelas. Baik, kita masih ada di dalam seri khotbah The Gospel Explained, seri khotbah selama 23 minggu, tetapi kemudian dari Filipina, dari gereja kita di Filipina, menyesuaikan, bukan hanya menjadi 23 minggu, tapi ada yang digabung sehingga menjadi 22 minggu. Dan kita ini ada di minggu ke-16. Jadi dari seri khotbah The Gospel Explained, atau Injil yang dijelaskan, karena sebenarnya kitab Roma adalah kitab Injil. Ya. Dan dikatakan oleh pakar Alkitab bahwa kitab Roma ini seperti mahkota dari Perjanjian Baru. Dan surat Rasul Paulus yang paling berkesan, yang paling berdampak dalam pemberitaan Injil itu adalah kitab Roma. Bahkan seorang pakar Alkitab berkata, seandainya seorang tirani atau pemerintahan tirani membakar seluruh Alkitab yang ada di muka bumi ini, dan hanya tersisa satu kitab, yaitu kitab Roma, maka Injil tak bisa diberitakan melalui satu kitab itu. Jadi luar biasa ya, dari kitab Roma ini sebenarnya kita mempelajari bagaimana Injil berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Menurut firman Tuhan di kitab Roma, bukan hanya untuk orang Yahudi, yang mereka merasa bahwa janji firman Tuhan keselamatan itu hanya untuk mereka, tapi juga bagi orang Yunani. Orang Yunani ini orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang di luar Yahudi. Jadi untuk bangsa-bangsa. Dan kita ada di minggu ke-16 dari seri khotbah ini, The Gospel Explained, dengan tujuan akhir bahwa kita akan lebih efektif dalam mempelajari kitab Roma ini agar kita bisa mengimplementasikannya, mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kalau selama 15 minggu Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti, Bapak Ibu Saudara bisa masuk ke YouTube, kanal YouTube Evangelism Jogja, dan bisa mengikuti di situ seri-seri atau judul khotbah dari minggu pertama sampai ke-15 ada di sana. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya, saya tidak perlu mengulang di sini. Tapi ketika kita masuk ke minggu ke-16 ini, dia bukan lagi The Gospel Explained atau Injil yang diberitakan, tapi sudah berubah settingnya menjadi The Gospel Proclaimed. Injil yang bukan hanya dijelaskan, tapi Injil yang diproklamasikan, Injil yang diberitakan, Injil yang dinyatakan. Dan ini adalah berita keselamatan bagi setiap orang.
Dan selama 2 minggu ini, jadi minggu ke-16 dan minggu depan, minggu ke-17, ini berbicara tentang misi, berbicara tentang pemberitaan Injil. Dan pandemi yang kita alami di tahun 2020 ini, sejak bulan Februari sebenarnya, akhir tahun 2019 sudah ada terjadi di China, dan di Indonesia secara resmi pemerintah pada awal Maret mengumumkan bahwa pandemi itu sudah sampai ke Indonesia, padahal kita tahu sebenarnya case-case sebelumnya sebelum diumumkan itu sudah masuk sebenarnya. Dan pandemi ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan bisa bekerja, bahwa pandemi tidak bisa menghentikan pemberitaan firman Tuhan. Ya, pandemi ini tidak bisa menghentikan misi Tuhan melalui gerejanya, dan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Itu tidak bisa dihentikan untuk Injil dan kabar baik, kabar keselamatan ini, the message of salvation ini diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Teks kita ada di Roma pasal 10 ayat 12 dan 13. Saya bacakan di situ Roma 10, 12, 13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya kembali lagi ke pasal 10 ayat 12-nya. Firman Tuhan yang menjadi teks kita pada hari ini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Roma dan Alkitab kita, setiap surat di dalam Alkitab kita, termasuk Injil dan termasuk kitab Roma ini sebenarnya surat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Jadi surat Rasul Paulus ini bukan ditujukan untuk kita, bukan ini ditujukan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup pada hari ini, 8 November, hari Minggu, tahun 2020, di kediaman Bapak Ibu Saudara masing-masing. Surat ini bukan ditujukan untuk kita, karena surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Roma dan jemaat-jemaat yang dia layani pada waktu zaman hidupnya. Tetapi setiap firman Tuhan yang dituliskan di Alkitab kita, termasuk kitab Roma yang kita baca hari ini, Roma 10, 12, 13, memang bukan ditujukan kepada kita, ya, bukan ditujukan kepada kita, tetapi firman ini tetap untuk kita. Ya, apa bedanya? Bukan kepada kita, ini kepada jemaat yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu, tetapi ini untuk kita. Maksudnya apa? Kebenaran firman Tuhan ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Dengan kata lain, meskipun surat Rasul Paulus bukan kepada kita, ditujukan kepada jemaat di Roma, tapi ini untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan tidak ada perbedaan, karena waktu itu yang terjadi adalah division, ya, perpecahan. Jadi orang Yahudi yang menjadi Kristen dan orang Yunani yang menjadi Kristen, atau bangsa-bangsa lain di luar Yahudi menjadi Kristen, itu ada perpecahan. Perpecahannya kita sudah tahu, kita sudah mengikuti khotbah dari judul-judul sebelumnya, dari minggu pertama sampai 15 minggu yang lalu. Bagaimana orang Yahudi merasa bahwa mereka punya hak eksklusif untuk keselamatan, dan mereka merasa keselamatan itu datang dari garis keturunan mereka. Mereka punya hukum Taurat, mereka punya akses langsung kepada Allah, dan mereka karena eksklusifnya mereka menganggap bahwa keselamatan itu hanya untuk bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa non-Yahudi. Kita tahu ceritanya, sampai kemudian Rasul Petrus melihat penglihatan. Kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul, satu hari dia berpuasa dan dia melihat penglihatan ada kain turun dari surga, dan di situ isinya binatang-binatang yang haram. Ya, kita tahu bangsa Yahudi juga mengenal haram, ya. Jadi seperti B2, B1, paniki dan seterusnya itu haram, bahkan mereka sebut tidak kosher, tidak kudus, najis, ya. Tapi Tuhan bilang kepada Petrus, makan itu. Dan kemudian Petrus menyadari bahwa singkat cerita ternyata berita Injil keselamatan itu juga ditujukan bagi orang-orang non-Yahudi, bagi bangsa-bangsa lain.
Nah, lalu orang-orang Yahudi dan non-Yahudi ini mereka mulai masuk dalam gereja dan mereka menjadi Kristen, tetapi kemudian tetap ada perbedaan, tetap ada bagasi yang mereka bawa. Yang Yahudi merasa eksklusif, lalu yang orang Yunani non-Yahudi merasa mereka pendatang, mereka seperti orang asing yang masuk ke dalam rumah. Tapi juga orang non-Yahudi, orang Yunani juga merasa bahwa mereka juga eksklusif karena lebih banyak yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu dibandingkan orang Yahudi yang percaya. Jadi ini setting atau background surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Lalu dilanjutkan teks kita, lalu dilanjutkan di kalimat kedua, lalu dikatakan karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan bagi orang Yahudi dan juga Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Dan kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Lalu ayat 13 dilanjutkan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi siapapun, bangsa siapapun, kalau kita kontekstualkan hari ini, tidak ada lagi ya bahwa keselamatan itu hanya untuk kita semua, orang Jawa, orang Ambon, orang Batak, orang Manado, orang Papua. Di sini ada Papua. Minta tolong hostnya dikendalikan mic-nya. Jadi siapapun kita di sini tidak ada perbedaan lagi. Ya. Atau di sini juga ada bangsa Malaysia, ada Jinger, ada Juan di sini. Ada lagi nggak selain berdua? Ada Aaron mungkin. Ya. Ini juga Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Bahkan Yesus Tuhan itu bukan hanya bagi kita orang Kristen. Tapi Yesus Tuhan ini juga bagi setiap orang. Ketika mereka berseru pada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Nah, seperti yang saya tadi katakan, tema yang ada di seluruh kitab Roma adalah kekuatan Injil untuk keselamatan. Keselamatan ini tidak hanya untuk individu, tetapi meluas. Ya. Bukan hanya untuk individu, tapi meluas dari individu sampai ke bangsa-bangsa di dunia. Sehingga misi ini terus berlanjut. Ya. Kabar tentang keselamatan ini harus diberitakan sampai ke ujung dunia, sampai ke bangsa-bangsa. Firman Tuhan berkata, ketika setiap orang mendengar Yesus Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut mengakui Yesus Tuhan, baru kedatangan Tuhan kedua kali. Hari penghakiman, hari kiamat akan datang. Ketika semua orang sudah mendengar Injil, dan semua orang, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, dan semua lutut bertelut mengakui Yesus Tuhan, Tuhan akan datang kedua kali. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa internet seperti yang kita nikmati hari ini, Zoom, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya, itu adalah seperti jalan-jalan yang menghubungkan kerajaan Roma pada waktu itu. Saudara pernah mendengar ya peribahasa banyak jalan menuju Roma ya? Betul ya? Nah, sebenarnya peribahasa itu memang menggambarkan civilization, peradaban pada waktu itu. Roma terkoneksi dengan jalan-jalan yang dibangun yang menghubungkan seluruh teritori Empire, Romans Empire, ya kerajaan Roma, sehingga banyak jalan dan banyak akses untuk menuju ke Roma. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak demikian. Kadang-kadang peribahasa itu digunakan banyak juga jalan untuk menuju Tuhan, banyak juga jalan untuk menuju keselamatan, hidup yang kekal. Tapi kebenarannya tidak demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hanya satu jalan. Dalam Yohanes 14, firman Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa, sampai kepada kehidupan yang kekal, kalau tidak melalui aku. Klaim ini seolah-olah kayak seperti sombong dan pride bahwa keselamatan ini tidak di bangsa-bangsa atau di Tuhan yang lain. Ya, kedengarannya seperti orang Kristen ini sombong banget bahwa mengatakan bahwa hanya satu jalan. Tapi demikianlah adanya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan sendiri berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran,
dan akulah kehidupan. Dia jalannya, dia kebenaran itu sendiri, dan dia kehidupan itu sendiri. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tapi hal ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa bekerja untuk menyelamatkan orang-orang di luar kita. Ya, saya ingin membawa kepada cara berpikir kita jangan seperti orang Yahudi yang berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk kita dan kita hidup eksklusif. Kita tidak memberitakan Injil, kita tidak mengabarkan Injil, kita tidak bersaksi, kita tidak menjangkau orang lagi, kita tidak one-to-one orang lagi, kita tidak mengajak orang datang ke live group, kita tidak mengajak orang datang ke pertemuan ibadah seperti hari ini. Tidak. Keselamatan itu bukan hanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, individu, tapi dia meluas dari individu. Sama dari bangsa Yahudi, meluas ke bangsa-bangsa lain, demikian juga dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, meluas sampai ke orang lain yang belum percaya. Misi ini akan terus berlanjut, dan pandemi ini tidak menghentikan misi Tuhan. Justru melalui pandemi ini sebenarnya mudah sekali kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ketika kita mengajak datang ke Zoom, pertemuan seperti ini, ke live group atau pertemuan kelompok kecil kita, ya, atau sudah bisa di Evangelism Campus, banyak sekali acara-acara, sebenarnya mudah sekali. Menjangkau jiwa hanya seujung jari, Bapak Ibu. Seujung klik, ya. Kita browsing, kita klik, kita share link-link, ya, untuk mengundang orang datang dalam ibadah-ibadah kita untuk mendengarkan Injil dan datang kepada Tuhan. So simple as that. Sangat sederhana. Ya, tapi masalahnya sekarang seperti yang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sekarang surat ini untuk kita juga. Dia mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu Tuhan bagi semua orang. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Hak keselamatan itu bukan hak eksklusif saudara dan saya. Tapi untuk semua orang. Ya. Dan dalam Roma pasal 10 ini Rasul Paulus membahas perpecahan antara pengikut Kristus, Yahudi dan Yunani, yang bertemu secara terpisah tapi menjadi pengikut Tuhan yang sama. Ini saya sudah jelaskan, saya lewati slide-nya. Dia menunjukkan bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan atas semua orang, dan tawaran keselamatannya diberikan kepada semua orang. Dan mari kita melihat konteksnya, artinya bagi kita, penerapannya bagi kita hari ini, itu seperti apa. Ada 2 poin yang saya ingin share. Yang pertama, pergi dan beritakan Injil. Ya. Pergi dan beritakan Injil. Kita tahu dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20, firman Tuhan berkata, pergi, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab. Saya menyarankan selalu dalam ibadah kita menyediakan Alkitab di samping kita. Kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Matius pasal 28, jadi kalau Alkitabnya menggunakan indeks, buka saja Markus, maka Bapak Ibu akan buka saja Injil Markus, kalau Bapak Ibu saudara menemukan bagian terakhir dari Injil Matius. Sudah ya? Di dalam ayat tersebut tidak dikatakan, karena itu, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas sekali Tuhan berkata, pergilah dan beritakanlah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Dari sejak pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk pergi. Pergi dari apa? Pergi dari keengganan kita. Pergi dari ketidakpedulian kita. Pergi dari rasa malu dan rasa penolakan ketika kita mau memberitakan Injil, ketika kita mau sharing kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau mengajak orang untuk datang ibadah, datang kelompok kecil, datang kelas-kelas pemahaman Injil atau pemahaman Alkitab seperti Purple Book yang kita tadi umumkan.
Kita merasa sungkan dan enggan dan takut ditolak ketika kita mengundang orang untuk datang dan mengenal Tuhan. Dari awal, ketika sebelum Tuhan naik ke surga, dia berkata pergi. Pergi dari yang tadi saya sebutkan. Pergi dari ketidakpedulian kita, pergi dari rasa malu kita, rasa tertolak kita, keengganan kita, ketidakpedulian kita, bahkan kemalasan kita. Pergi dari itu semuanya. Kita harus keluar dari situ dan pergi dan beritakan Injil. Tentu saja, Bapak Ibu saudara sekalian, banyak metode yang kita pakai, tidak serta-merta kita ketemu orang dan kita berkata, bertobat ya, kalau kamu mati, kamu tidak masuk surga, kamu ke neraka. Tentu saya bukan dengan cara seperti itu. Ya, banyak cara-cara yang lebih friendly, bersahabat untuk menjangkau orang. Ya, karena di dalam Roma ayat 14 kita lanjutkan teks kita, Roma 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Jadi bagaimana bangsa-bangsa itu bisa diselamatkan? Karena tadi firman Roma pasal sebelumnya, tadi ayat sebelumnya, setiap orang yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru kepadanya? Jika mereka tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan telah memberikan tawaran keselamatannya kepada semua orang. Namun, jika tidak ada yang memberitakannya, tidak ada juga yang akan mendengarkan Injil. Dan tidak akan ada juga yang percaya kepada Tuhan atau yang memanggil nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua adalah sarana yang digunakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita gereja Tuhan. Yesus kepala gereja di surga. Tapi tubuhnya di muka bumi adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan terdiri dari orang-orang, bukan bangunan, bukan batu bata, tembok. Tapi gereja adalah komunitas, gereja adalah kumpulan orang-orang, gereja adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita adalah sarana yang Tuhan gunakan untuk menyampaikan tawaran keselamatannya kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah kakinya Tuhan, tangannya Tuhan, mulutnya Tuhan. Ya. Untuk menyampaikan kabar baik itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah tubuhnya Tuhan di muka bumi ini. Untuk sarana, sebagai sarana untuk menyampaikan tawaran keselamatan kepada semua orang. Jika tidak ada yang pergi mengabarkannya, maka orang-orang dan komunitas, people groups, ya, ini bisa suku, kaum, bangsa-bangsa, tidak akan mengalami keselamatan yang telah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus bayar dengan harga yang mahal, dengan kematian di kayu salib. Ya. Firman Tuhan, saya analogikan, itu seperti vaksin. Ya. Hari ini masih terus diupayakan vaksin bagi COVID-19 ini. Virus corona ini masih mungkin dalam tahap akhir sebelum di-launching. Ya. Bahkan sudah diuji cobakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, betapa egoisnya kita kalau kita punya vaksinnya, dan vaksin ini eksklusif hanya untuk kita. Bukan untuk orang lain sana yang lagi dying, yang lagi mau sekarat, lagi mau meninggal di rumah sakit, yang kena COVID. Kalau kita punya vaksinnya, dan kita merasa, kita menganggap dan mengklaim bahwa vaksin ini hanya untuk kita, eksklusif. Ini untuk kita, bukan untuk yang lainnya. Wow, betapa individualistiknya kita dan betapa egoisnya kita. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan ini, Allah Bapa di surga begitu mengasihi dunia dan dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa baca di situ ya. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Allah Bapa cuma punya satu anak dan dia berikan untuk kita semuanya.
that whosoever believed in him should not perish. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, but have everlasting life, tapi akan memiliki hidup yang kekal. Inilah firman Tuhan, Injil, itu adalah vaksin bagi dunia ini yang sedang sakit, yang sedang sekarat, yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kita tahu, kita belajar sejarah, kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang ke muka bumi ini, peradaban umat manusia tidak akan pernah semaju ini. Karena ketika Injil diberitakan, juga sekalian rumah sakit dibangun, pendidikan, sekolah didirikan, panti jompo didirikan, peradaban manusia terangkat. Setiap kali kita tahu para misioneri datang ke bangsa-bangsa, termasuk ke bangsa Indonesia, kemanapun mereka pergi, dan berita Injil, mereka bangun rumah sakit, mereka bangun sekolah, ya kan? Sekolah-sekolah yang top hari ini adalah sekolah-sekolah yang dibangun oleh misioneri Belanda. Betul kan? Rumah sakit yang top swasta adalah rumah sakit yang dibangun oleh misi orang Belanda atau orang Jerman yang datang ke Indonesia. Ya. Setiap Injil diberitakan, peradaban manusia terangkat. Jadi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan, Injil, adalah vaksin bagi dunia ini yang sedang sekarat, yang sedang dying. Ya. Kembali lagi, betapa egoisnya kita yang memiliki vaksin ini. Kita sudah enjoy, kita sudah menerima berkat Tuhan, kita sudah menerima hidup kekal, kita sudah menerima kesembuhan, pemulihan, kita sudah menerima berkat-berkat finansial, berkat kesehatan, berkat materi, berkat promosi, berkat pekerjaan, berkat profit kalau Bapak Ibu Saudara berusaha, berkat dari gaji salary Bapak Ibu Saudara kalau sudah bekerja. Semua itu berkat dari Tuhan. Kita sudah menikmati semuanya itu, betapa egoisnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita berpikir ini vaksin ini hanya untuk kita tidak berikan kepada orang lain. Ya. Jadi poin pertama, pergi beritakan Injil. Tuhan memerintahkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita gerejanya, kita tubuhnya untuk pergi. Pergi dari apa? Kenyamanan, pergi dari ketidakmauan, pergi dari ketidakpedulian, pergi dari kemalasan, pergi dari rasa tertolak, rasa malu, rasa dikucilkan kalau kita share firman Tuhan. Karena kita lebih mempertimbangkan pertemanan mungkin ya, daripada kita memberitakan Injil. Sebelum saya masuk ke poin keduanya kirimkan pekerjaan untuk memberitakan Injil. Tapi saya mau sharing. Kalau saya bertobat Bapak Ibu, saya punya teman-teman, saya beritakan Injil. Sebagian menerima dan sebagian besar menolak. Ya. Setiap kali lihat, oh Jimmy, dia bawa kitab, awas kita diinjili. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengatakan, tegakah saudara, saudari, hanya demi pertemanan, hanya demi takut ditolak, takut dikucilkan, terus saudara-saudari tidak memberitakan Injil. Teman-temanmu yang engkau sayangi, engkau kasih itu akan mati, meninggal, dan tidak mengenal Tuhan. Tegakah? Hanya karena demi pertemanan, hanya karena takut ditolak, takut dikucilkan, terus kita tidak beritakan Injil ke mereka. Dan kita tahu, Alkitab, kita sudah belajar kitab Roma, upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa, tanpa meninggal, tanpa mengenal Tuhan, tadi Alkitab berkata, mereka tidak diselamatkan. Tegakah, saudara-saudari? Saya berbicara terutama kepada saudara-saudari yang masih muda, yang sangat pertemanan itu saudara sangat jaga, dan saudara mungkin malu, mungkin enggan, mungkin saya nggak tahu malas atau tidak mau karena demi pertemanan itu tidak beritakan Injil. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita masuk suasana Natal, kita diingatkan, ya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Poin pertama, dari sejak pertama Tuhan bilang pergi, jadikanlah bangsa-bangsa murid. Yang kedua, kirimkan pekerja untuk memberitakan Injil. Kalau kita tidak mau dikirim, kita bisa mengirimkan pekerja untuk memberitakan Injil. Mari kita lihat teks selanjutnya di ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Tidak ada yang mau diutus. Ya, ada joke ya. Ini saya Tuhan, tapi utuslah dia. Here I am Lord, but send him, not send me. Kirim dia Tuhan, utus dia bukan saya. Ya, tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kalaupun Bapak Ibu Saudara sekali kita tidak diutus untuk memberitakan Injil, kita bisa mengirimkan pekerja-pekerjanya. Kita bisa mensupport, memberikan dukungan finansial. Kita bisa mendoakan. Saya katakan 4D ya. 4D ini kan konotasinya negatif ya. Datang, duduk, dengar, duit kan. 4D. Ya, tapi kita rubah ya. Kita bisa mendoakan, kita bisa mendukung, kita bisa memberikan dana, dan kita bisa, di satu lagi saya lupa, kita memberikan dukungan. Ya. Kalau kita tidak memberitakan Injil, kita bisa berdoa, kita bisa diutus. Kita bisa diutus. Kalau kita tidak diutus, dia pertama, kita bisa mendoakan. Dia kedua, kalau kita tidak bisa mendoakan, kita bisa mendukung secara finansial. Dia yang ketiga. Dia keempat, kita bisa mendukung mereka dengan dana. Jadi betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Rasul Paulus menantang gereja di Roma untuk mengirimkan pemerintah Injil yang akan menanam benih Injil, sehingga dalam kekuatan Injil bangsa-bangsa akan memanggil nama Tuhan dan diselamatkan. Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa membawa kabar baik, ya. Herald dalam bahasa Inggris itu herald itu orang yang membawa kabar baik, membawa berita, membawa kabar baik bagi mereka yang belum mendengarkannya. Apakah kita pergi ke misi atau yang mengirim misi, kita semua diberikan kekuatan dan panggilan untuk memberitakan Injil dan melanjutkan misi agar dunia dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan gambaran itu, pembawa berita itu seperti abad pertengahan, ada yang namanya herald, itu pembawa berita, diutus oleh raja untuk memberitakan pengumuman, ya, dan biasanya pengumuman ini kabar baik, ya. Ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara saya, kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan, kita adalah pembawa berita itu, dan beritanya bahwa dalam Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan. Roma 1 ayat 16, ini yang menjadi minggu pertama kita, The Gospel Explained, kita sudah bahas. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Karena saya tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesaya pasal 52 ayat 7 mengatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, saya, kita semua, kalau kita membawa kabar baik, kita dikatakan indah. How beautiful, betapa indah, betapa cantiknya, betapa gantengnya kalau yang laki-laki. How beautiful, how handsome. Upon the mountains are the feet of him who brings good news. Jadi kalau kita membawa kabar baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata kita ini indah. Orang-orang yang membawa kabar baik, bahwa ada keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita membawa good news. Kita share berita baik, kabar baik, bahwa vaksinnya sudah ditemukan. Ya, bukan hanya vaksin COVID, tapi vaksin dosa, vaksin maut sudah ditemukan. Ya, yaitu dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya, maka dia akan diselamatkan. Roma pasal 10. Tuhan Yesus Kristus adalah pemberian yang terbaik, pemberian yang terbesar yang Allah Bapa di surga berikan kepada umat manusia. Karena barang siapa yang berseru pada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Saya akan menutup
dari satu cerita William Borden, ya, namanya William Borden, dia hidup 1887-1913. Seorang anak miliuner pada zaman itu, kaya raya. Dan kemudian waktu dia berumur 16, dia lulus dari high school, lulus dari SMA ya, 16 tahun waktu itu. Kemudian sebagai hadiahnya, orang tuanya mengajak dia keliling dunia. Wow, hadiah ulang tahun ke-17-nya itu keliling dunia. Dan waktu dia keliling dunia, hatinya terenyuh, tersentuh, melihat begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang susah, yang sakit, yang miskin, kelaparan, yang menderita. Biasanya kalau pelesiran ke dunia, keliling dunia itu happy ya, senang ya, bisa melihat pemandangan, belanja, ketemu orang yang berbeda, makanan yang berbeda, kita bisa enjoy. Tapi dia pulang dari keliling dunia bukannya enjoy, dia tertekan karena melihat begitu banyak penderitaan. Dan dia memutuskan untuk menjadi missionary. Luar biasa ya. Setelah keliling dunia, dia memutuskan untuk jadi missionary. Anak miliuner pada waktu itu, orang kaya. Dan kemudian dia masuk ke Yale University. Pada waktu itu, dia masuk ke Yale University. Dan di Yale University ini kan, di sini kita lihat ada motonya itu, Lux et Veritas. Ini bahasa Latin, Lux itu light, terang, et itu dan, Veritas itu kebenaran. Jadi motonya Yale University, saya nggak tahu apakah hari ini mereka rubah atau tidak. Ya, itu motonya Lux et Veritas, light and truth. Di situ ada bahasa Ibraninya, Urim dan Tumim. Urim itu light, terang, Tumim itu kebenaran. Ya, dilatinkan Lux et Veritas. Jadi dia masuk ke sini. Dan waktu dia masuk, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia melihat teman-temannya di kampus begitu hidup dalam dosa, begitu tidak bermoral, dia mulai berdoa. Setiap pagi sebelum sarapan, ya karena dia tinggal di boarding university, jadi di asrama. Jadi boarding school, boarding university ada asrama. Setiap sebelum sarapan dia berdoa. Dari dia berdoa kemudian ada temannya join, jadi 2 orang, jadi 3 orang, jadi 10 orang, jadi 50 orang, 100 orang, sampai dia memobilisasi 1.300 orang di kampusnya pada waktu itu. Dia mulai dari 1 orang dari dia berdiri untuk kampusnya. 1.300 orang setiap hari, setiap pagi sebelum sarapan masuk dalam doa bersama. Luar biasa. Ya. Kehidupan William Borden ini. Bapak Ibu bisa browsing bagaimana kehidupannya, dan teman-temannya berkata bahwa William Borden ini begitu teguh pendiriannya. Dia begitu punya passion, hasrat untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Dan ketika dia memutuskan untuk menjadi missionary, dia ingin ke Cina, dan orang tuanya waktu itu tidak berbahagia karena harusnya bisa melanjutkan bisnis, mewarisi bisnis miliaran US dollar pada waktu, tapi dia menolak. Dan dia punya moto, ya, dia mengatakan ini yang dari 1 Tesalonika 5:19, jangan padamkan api roh. Dia berkata, jangan padamkan api roh. Dan dia punya 3 kutipan yang sangat terkenal. Yang pertama, no reserves. Dia berkata tidak ada cadangan yang lain. Dia memutuskan untuk hidup, menjadi missionary, hidup, melayani Tuhan, dan dia tidak punya cadangan yang lain. Ketika orang tuanya, ketika dia lulus dari Yale University, dia brilian, pintar, dia pemimpin komunitas orang-orang pintar di sekolah, di universitinya, namanya Phi Beta Kappa. Ya, itu grup elit orang-orang yang jenius, dia pemimpinnya. Dan waktu dia lulus, dia ditawarkan pekerjaan dan melanjutkan bisnis orang tuanya, tapi dia bilang no reserves, tidak ada cadangan, dia hanya memilih untuk melayani Tuhan. Yang kedua, motonya dibilang no retreat. Ya. Tidak mundur. Tidak akan mundur. Dan kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia lulus, dia pergi ke Mesir karena tujuannya adalah Cina, melayani orang-orang suku Muslim yang ada di Cina. Ya, dan sebelum dia ke sana, dia belajar bahasa Arab dulu, dia pergi ke Egypt, ke Mesir, tapi di Mesir dia kena radang saraf tulang belakang.
Dan dia meninggal di umur 25 tahun. Wow, luar biasa ya. Cuma 25 tahun usianya. Tapi dia memobilisasi kampusnya, Yale University. Banyak yang bertobat, lahir baru, percaya Tuhan, terjadi kebangkitan rohani. Dan ketika dia meninggal, keluarganya menemukan catatan yang ketiga di Alkitabnya, no regrets. Dia tidak pernah menyesal. Di Alkitabnya itu tertulis, no reserves, no retreats, no regrets. Tidak ada cadangan, tidak akan mundur, dan dia tidak pernah menyesal. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi yang kita alami hari ini, COVID-19, ada yang berkata, Christ over viruses and infectious disease. Tuhan Yesus itu mengatasi virus dan infeksi karena sakit penyakit 19. Lalu mereka buat slogan Yosua 1 ayat 19. Yosua 1 ayat 9. Jadi COVID-19-nya dibuat kepanjangan Christ over viruses and infectious disease 1:9. Yosua 1:9. Apa isi firman Tuhannya? I have not commanded you, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Aku sudah perintahkan kepada kamu, jadilah kuat dan berani, jangan takut, dan jangan ragu-ragu, karena Tuhan Allah bersama kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi ini tidak menghentikan gereja Tuhan. Seharusnya pandemi ini tidak menghentikan gereja Tuhan untuk mengabarkan Injil. Seharusnya pandemi ini tidak menghentikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, kita semua gereja Tuhan. Tidak menghentikan kita untuk membawa kabar baik ini sampai ke bangsa-bangsa. The mission must be go on. The mission must be continuous. Misi ini tetap harus berlangsung. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu Saudara di sini, di ruang Zoom ini, yang sudah berseru kepada nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pernahkah Bapak Ibu Saudara di sini yang hadir memberikan hidup Bapak Ibu Saudara hanya untuk Yesus Kristus Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara di sini ada yang belum pernah memberikan hidupnya agar dipimpin, dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Saudara-saudari mungkin masih hidup dengan keinginan sendiri, dengan pilihan sendiri, dengan kemauan sendiri. Tidak pernah memberikan hidup Bapak Ibu Saudara untuk dipimpin, dikendalikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Maka inilah waktunya. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menerima Yesus Kristus Tuhan. Bagi yang belum pernah mengundang Dia sebagai Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah menjadikan Yesus Tuhan. Ini waktu bagi kita untuk mendedikasikan ulang hidup kita. Bahwa hidup kita bukan untuk pekerjaan kita saja. Bahwa hidup kita bukan hanya untuk profesi kita saja. Bahwa hidup kita bukan hanya untuk keluarga kita saja. Bahwa hidup kita bukan hanya untuk kesenangan kita saja, pertemanan kita saja. Tapi hidup ini kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dedikasikan ulang adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan mau memakai Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semuanya, membawa herald tadi, membawa kabar baik tadi, berita keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Saya berdoa untuk kategori yang pertama. Pada hari ini Tuhan, aku membuka hatiku. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa saya. Mengundang Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat pribadiku. Dan aku menjadikan Engkau Tuhan dalam kehidupanku. Mulai hari ini aku tidak lagi hidup dengan keinginanku sendiri, dengan kemauanku sendiri, dengan kesenanganku sendiri.
Tapi biar Engkau Yesus Kristus Tuhan yang memimpin hidupku, yang mengarahkan hidupku, dan biar hidupku menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk kategori yang kedua, bagi kami yang sudah menerima Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktu kami untuk mendedikasikan ulang hidup kami. Bahwa kami tidak mau hidup egois, individualistik. Kami tidak mau memberitakan Injil, kami tidak mau share, kami tidak mau menjangkau teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami. Hanya karena kami takut tertolak, kami takut dikucilkan, takut tidak jadikan teman lagi. Takut untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan berdoa. Firman berkata bahwa roh dan diri kami tidak memberikan ketakutan, tapi kemerdekaan, kekuatan, keberanian, dan sound mind, keteraturan berpikir. Mulai hari ini kami berjanji, komitmen untuk membagikan Injil kepada teman-teman kami, rekan kami, keluarga kami, relasi kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, sebagai ibu rumah tangga, baik kepala keluarga, sebagai profesional, sebagai businessman, wirausahawan, apapun pekerjaan kami, status kami, pelajar, mahasiswa, itu hanyalah alat, itu hanyalah platform, panggung bagi kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu memampukan kami untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Injil yang menyelamatkan, bukan hanya kami, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, gereja-Mu, untuk melakukan misi, untuk melakukan perintah agung. Dengan berdoa untuk kesempatan men-sharing, memberitakan Injil ini pada teman kami, kerabat kami, relasi kami yang belum pernah mendengarkan. Dan berikan kami wisdom, hikmat-Mu Tuhan, untuk berkata-kata, untuk bersaksi, yang berjumpa dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, tanpa menyinggung mereka, tanpa menyakiti mereka. Tapi kami secara bersahabat dengan hati yang mengasihi. Kami berdoa Tuhan, agar bangsa kami Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang konsumtif, mengkonsumsi Injil, tapi kami menjadi bangsa yang produktif. Kami bangsa yang mengirimkan para misioneri kami sampai ke bangsa-bangsa. Kami selama ini tidak hanya menerima saja, tapi kami merubah mentalitas ini untuk menjadi orang yang memberi, menjadi orang-orang yang mengirimkan atau yang dikirimkan, menjadi misioneri sampai ke bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur untuk teknologi hari ini Tuhan, yang memudahkan kami menjangkau dari berbagai bangsa, hanya dengan sentuhan jari kami, hanya dengan koneksi internet, hanya sejauh klik kami Tuhan, hanya sejauh tangan kami untuk membrowsing dan mengundang, menginvite melalui share link. Begitu mudahnya kami hari ini untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, terima kasih untuk teknologi yang Kau berikan. Kami tahu kesudahannya sudah hampir dekat, karena begitu mudah orang mendengarkan Injil, dan kesudahannya Engkau datang kedua kali, semakin dekat. Hamba berdoa Tuhan, biar kami tidak takut, kami tidak takut bahwa hari kiamat, tapi kami takut akan Engkau Tuhan, akan datang kedua kali untuk menghakimi setiap orang hidup dan yang mati. Kami hidup dengan mentalitas bukannya kekinian saat ini untuk hari ini, di sini dan sekarang, tapi kami hidup dengan mentalitas ke depan, masa depan, ada hidup yang kekal. Bahwa keluarga negaraan kami bukan dari bumi ini, keluarga negaraan kami dari surga. Kami hidup dengan mentalitas bahwa kami tidak hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Bahwa apa yang kami miliki, properti kami, investasi kami, surat berharga kami, tabungan kami, sertifikat kami, itu sementara semua. Kami tidak bisa bawa ke surga. Dan itu akan binasa. Tapi jiwa-jiwa yang kami bawa, keluarga kami, teman kami, relasi kami,
rekan bisnis kami, teman kos kami, teman kampus kami, keluarga besar kami. Itulah yang bisa kami bawa ke surga. Kami berjumpa di surga suatu saat nanti. Karena mau berdoa agar kami hidup dengan mentalitas yang seperti ini. Bukan kini, tapi nanti. Kami melihat dari perspektif cara pandang kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, semua yang mengasihi Tuhan, dan yang menerima firman ini, mengatakan Amin. Terima kasih.